Perkenalkan, nama saya Jakaria Agus, kelas A2 Manajemen Pagi, Makul MPI, dosen Adi Musalin SEMM, NIM 1910416900. Di sini saya akan menjawab atau meringkas tentang materi atau link yang dibagikan oleh dosen saya. Baik, kita mulai saja meringkas atau menurut bahasan yang saya ringkas pada materi atau link yang dibagikan Bapak. Strategi pemasaran produk ke luar negeri. Sebagai pebisnis, kita tidak hanya dituntut untuk mengetahui cara menjalankan bisnis saja, namun juga harus mengetahui cara dan strategi dalam memasarkan produk secara tepat dan terarah. Dengan begitu, produk yang akan dipasarkan dapat terjual secara maksimal. Karena jika tidak menggunakan strategi pemasaran yang benar, meskipun produk yang ditawarkan cukup berkualitas, keuntungan yang didapatkan hanya sedikitkan keuntungan yang diperoleh tentu saja akan menghambat proses pertumbuhan dan laju usaha yang sedang dikelola oleh kita. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bisnis yaitu melakukan pemasaran produk ke luar negeri. Di mana di sini untuk itu kita memasarkan produk kita ke luar negeri. Pemasaran ke luar negeri ini dapat dilakukan dengan mudah melalui media digital. Saat ini akses untuk berkomunikasi serta penyebaran informasi dari seluruh dunia dapat dilakukan lewat internet, termasuk untuk memperkenalkan bisnis ke luar negeri. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang tepat untuk melakukan pemasaran produk ke luar negeri, ada beberapa cara pemasaran produk ke luar negeri. Memasarkan produk secara online melalui internet sama halnya dengan menjadi pedagang keliling. Perbedaannya hanya terletak pada media yang tersedia, lingkup pemasaran, serta kreativitas dan memasarkan produk tersebut. Semakin unik dan kreatif proses pemasaran produk, maka produk akan semakin mudah dikenal oleh banyak pelanggan, baik di dalam maupun di luar negeri. Di sini saya akan membahas ada 5 pemasaran produk ke luar negeri perlu kita ketahui. 1. Sebelum berencana untuk memasarkan produk ke luar negeri, pastikan produk yang akan dikirim adalah produk yang benar-benar berkualitas. 2. Membuat website dengan menggunakan Search Engine Optimizer atau SEO. Yang ketiga, manfaatkan iklan menggunakan fitur iklan Google AdWords untuk mempercepat proses promosi barang atau produk yang kita mau pasarkan ke luar negeri. Yang keempat, menggunakan Facebook ADS yang memudahkan pembisnis dalam membidik target secara detail, bukan hanya detail sampai suatu negara atau kota tujuan saja, namun juga dapat mendeskripsikan secara demografi, profesi, dan perilaku yang bisa kita atur dalam iklan kita. Yang kelima, menjual produk melalui marketplace seperti Alibaba.
Strategi yang bagus untuk kita memasarkan produk kita ke luar negeri, untuk memasarkan produk ke luar negeri ke negara lain diperlukan langkah-langkah yang pada prinsipnya sama dengan langkah menyiapkan marketing plan di dalam negeri. Salah satunya adalah menyiapkan strategi segmentasi. Memasarkan produk ke luar negeri berarti memperluas segmentasi geografis pemasaran produk. Dengan begitu tentu saja akan ada konsekuensi terhadap pasar yang akan dibidik, sehingga perlu dilakukan review kesesuaian antara produk yang akan dijual dengan pasar setempat dari sisi segmentasi, demografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Langkah ini penting untuk memastikan strategi apa yang akan diambil untuk mendapatkan pasar di luar negeri. Karena dengan demikian para pebisnis dapat mengetahui nilai-nilai apa saja yang dapat diterapkan secara tepat kepada pasar yang akan dituju. Yang tidak kalah penting adalah mempelajari hukum pedagang, hak cipta, dan perlindungan konsumen di luar negeri. Hal ini berkaitan dengan lancar tidaknya aktivitas bisnis yang sedang dijalankan di kemudian hari. Selain itu, jangan lupa untuk melakukan analisis rantai nilai atau value chain dari bisnis seperti supplier, distribusi, kompetitor, dan lainnya. Dengan begitu, bisnis yang dijalankan di luar negeri bisa menjadi bisnis yang berkelanjutan. Di sini kita harus perlu juga mencari pembeli di luar negeri. Kesukaan yang perlu kita jual ke luar negeri itu bagi sebagian pembisnis menembus pasar luar negeri terkesan sangat sulit. Namun bukan berarti hal tersebut tidak dapat dilakukan. Ada beberapa macam pembeli atau buyer dari luar negeri yang harus dipahami. 1. Menggali pengetahuan tentang pasar yang akan dituju atau market intelligence. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan survei pasar untuk mendapatkan data mengenai kondisi pasar, produk sejenis, dan pasaran harga, kompetitor, mutu barang, dan lainnya. Terus yang kedua, memperhatikan kualitas produk yang memastikan bahwa produk telah memenuhi standarisasi internasional sebelum melakukan ekspor. Standarisasi internasional dapat menjadi cara untuk menyesuaikan produk yang dijual dengan kondisi negara yang hendak dituju. Terus yang ketiga, mencari tahu database dari Badan Pengembangan Ekspor Nasional atau BPEN, yang merupakan lembaga pengelola ekspor yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan pembinaan tentang pengembangan ekspor. Terus yang keempat, mencari tahu database dari kedutaan besar negara asing di Indonesia yang biasanya memiliki perwakilan asing yang dapat membantu para pembisnis dalam menemukan dengan tepat siapa saja orang yang harus dihubungi untuk melakukan kegiatan ekspor. Hal lain yang perlu kita pertimbangkan untuk melakukan pemasaran produk ke luar negeri di tengah perkembangan teknologi yang pesat, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan internet. Selain mengikuti pemasaran
para pembisnis dapat menunjukkan proses pemasaran dengan membangun relasi dunia yang menggunakan website. Dengan memiliki website yang disesuaikan dengan pasar, maka calon pembeli akan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai bisnis dan produk yang ditawarkan. Agar bisnis dapat berkembang dan mendapatkan keuntungan besar, pastikan Anda mengelola laporan keuangan bisnis secara tepat dan akurat. Pengelola keuangan bisnis yang sebenarnya akan mengakibatkan kerugian dan bisnis dapat terpuruk. Gunakan bantuan software akuntansi online seperti Jurnal. Jurnal merupakan software akuntansi online dengan laporan keuangan yang lengkap, mulai dari neraca laporan, laba rugi, arus kas, dan berbagai fitur lainnya yang akan memudahkan urusan keuangan usaha Anda. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.